Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang satuan ukuran panjang baku, yaitu sentimeter dan meter. Apakah teman-teman tahu apa itu panjang? Ya, panjang adalah ukuran suatu benda atau bisa dikatakan jarak antara satu titik ke titik lainnya. Lalu, menggunakan apa ya untuk mengukur panjang suatu benda? Untuk mengukur panjang suatu benda, ada namanya alat ukur panjang baku. Di antaranya ada penggaris. Nah, penggaris adalah alat ukur panjang dengan skala cm atau cm. Nah, penggaris ini sering digunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau membuat garis. Yang kedua ada meteran. Meteran adalah alat ukur panjang yang sering digunakan penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, atau keperluan rumah tangga lainnya. Biasanya skala dari meteran ini lebih panjang daripada skala di penggaris. Meteran ini ada 3 macam. Yang pertama, meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Yang kedua ada meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Yang ketiga ada meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Ya teman-teman, ada yang tahu bagaimana cara mengukur benda dengan alat ukur panjang? Kalau belum, yuk sama-sama kita langsung saja ke prakteknya. Teman-teman, kalian sudah melihat materi yang dijelaskan di awal tentang satuan ukuran panjang. Ada sentimeter dan meter. Untuk saat ini kita fokus di sentimeter dulu ya teman-teman. Nah, untuk di sentimeter dapat kita lihat pada alat ukur yang ada di tangan ibu. Ini namanya apa teman-teman? Ya, ini namanya penggaris. Ya, tentu teman-teman mudah mendapatkannya. Alat ukur panjang ini disebut alat ukur panjang baku. Tadi sudah dijelaskan kan? Nah, apa sih yang terdapat di penggaris ini? Wah, ternyata ada angka-angka Bu Guru. Ya, betul sekali. Kita mulai dari yang paling ujung nih, ujung kanan ibu. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya hingga 30. Berarti panjang penggaris ini maksimalnya adalah 30 cm. Wah, tapi boleh lebih nggak Bu? Bisa, ada penggaris yang bahkan kalau di sekolah, di kelas ada yang sampai 100 cm. Ya, oke, sekarang kita mau ngapain Bu? Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang beberapa benda. Nah, Ibu ingin memberitahu kalian cara menggunakan penggaris ini. Nah, Ibu punya sesuatu nih. Wah, apakah ini? Tara, ini adalah pulpen. Bagaimana kita mengetahui panjang pulpen ini? Kira-kira pulpen ini berapa sentimeter ya teman-teman? Ada yang tahu cara mengukurnya? Yuk kita praktekkan. Caranya adalah letakkan pulpen di sini. Ibu gunakan meja ya. Kemudian kita letakkan di ujungnya dari ujung penggaris ya. Kemudian kita hitung deh di sini ya dari ujung, karena di sini ada, sebenarnya kalau ada penggaris yang 0 di sini dari 0 ya. Di sini nggak ada angka 0-nya, jadi kita mulai pas di ujung. Kita hitung ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, pas sekali teman-teman. Panjang pulpen ini adalah 15 cm. Oke? Bagaimana teman-teman? Asyik bukan? Kalian boleh mencobanya di rumah dengan benda yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Tidak terasa, libur semester 1 telah usai. Saatnya kalian kembali belajar lagi dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ungkapan permintaan maaf. Untuk yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Permintaan maaf juga harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Berikutnya, ini adalah cara untuk menuliskan dan memperagakan ungkapan permintaan maaf. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Kemudian yang kedua, saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Yang ketiga, saat meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Di sini kalian bisa memperhatikan percakapan antara Benny dan Ibu Benny. Di sini Benny berkata, "Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak." Kemudian Ibu Benny menjawab, "Ya nak, tidak apa-apa, Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong Ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa Benny mengungkapkan permintaan maaf kepada ibunya karena tidak sengaja menjatuhkan jam dinding sehingga jam dinding yang ada di rumahnya menjadi rusak. Di sini yang menjadi ungkapan permintaan maaf adalah kalimat Benny yang pertama, yaitu "Maafkan Benny ya Bu." Nah, setelah menyampaikan ungkapan permintaan maaf, bisa dilanjutkan dengan ini yang menyebutkan kesalahannya apa atau alasannya mengapa dia meminta maaf. Jadi, "Maafkan Benny ya Bu," diikuti dengan alasannya, "Benny sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak." Nah, itu ya, saat menyampaikan ungkapan permintaan maaf, jangan lupa sampaikan dengan santun dan lembut. Nah, kemudian contoh yang kedua, pada gambar yang di sebelah kiri, kita bisa melihat ada Benny yang sedang bermain piano. Nah, ini ceritanya Benny sangat hobi atau sangat suka sekali bermain piano. Nah, pada suatu hari, Benny sedang bermain piano di dekat kakaknya yang sedang belajar atau mengerjakan PR. Akibatnya, kakak Benny merasa terganggu pada saat mengerjakan PR dengan suara piano dari Benny. Nah, kemudian di sini Benny menyampaikan ungkapan permintaan maaf kepada kakaknya. "Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny." Kemudian kakak Benny menjawab, "Iya Dik, kakak maafkan. Kalau Benny main piano, sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari." Kemudian Benny menjawab, "Iya Kak, besok tidak Benny ulangi lagi."
Kemudian dijawab lagi oleh kakaknya Benny, ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Nah, ini ya sama dengan yang tadi, yang menjadi ungkapan permintaan maaf Benny adalah kalimat yang pertama, maafkan Benny kak. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan alasannya. Alasannya, Benny sudah mengganggu kakaknya ketika belajar karena bermain piano dengan suara yang terlalu keras.